Kita mengganti oli, praktek mengganti oli. Sebelum mengganti oli, kita cek kondisi oli terlebih dahulu dengan menggunakan dipstick. Sebelum kita cek, kita lap terlebih dahulu dipsticknya. Lalu kita lihat kondisi olinya hitam dan perlu diganti. Kita lepas baut pada blok olinya, kita lepas tutup olinya supaya oli cepat turun. Selanjutnya kita lepas baut bak olinya dengan menggunakan kunci ring 19. Sambil menunggu oli keluar dari mesin, kita ganti filter olinya terlebih dahulu. Kita ganti filter oli yang baru. Sebelum kita pasang filter olinya, kita olesi karet filter olinya dengan oli bekas. Lalu kita pasang filter olinya. Ketika memasang tidak perlu menggunakan tenaga, hanya diputar saja. Jika sudah, kita putar filter oil maksimal 3/4. Jika sudah, selanjutnya kita tutup bak oli menggunakan bautnya. Lalu kita kencangkan dengan menggunakan kunci ring 19. Selanjutnya kita masukkan oli yang baru dengan menggunakan corong supaya tidak tumpah. Kita cek kadar olinya dengan menggunakan dipstick. Apakah olinya sudah memenuhi kadar oli? Di sini oli sudah berada di tengah-tengah F dan E dan memenuhi kadar oli. Lalu kita taruh dipsticknya dan kita pasang tutup oli. Sudah, inilah praktek mengganti oli dan mengganti filter oil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan oli yang saya gunakan tadi. Saya menggunakan oli Pertamina Meditan SC High Performance Diesel Engine Oil. Klasifikasi oil yaitu API Service CF-4 atau SG. Oli ini sangat cocok digunakan di engine diesel ataupun gasolin, tapi ini lebih efisien di engine diesel. Tingkat kekentalan oli tersebut yaitu SAE 15W/40. Di sini saya akan menjelaskan tentang oli mesin. Yang pertama, pengertian oli mesin.
Minyak pelumas atau yang lebih dikenal oli mesin adalah zat yang berfungsi melumasi mesin. Banyak ragam dan macam oli mesin. Bergantung jenis penggunaan mesin itu sendiri yang membutuhkan oli yang tepat untuk menambahkan atau mengawetkan usia pakai atau lifetime mesin. Oli mesin adalah salah satu cairan yang ada di ruang mesin. Lebih tepatnya adalah cairan yang diisikan ke dalam mesin. Pada saat mesin dihidupkan, oli ini disirkulasikan ke seluruh komponen mesin oleh pompa oli. Oli mesin menjadi satu bagian yang sangat penting untuk mendukung kerja mesin. Seiring dengan pemakaian, terjadi penurunan kualitas dan fungsinya, sehingga harus dilakukan penggantian secara periodik. Terus selanjutnya yang kedua ada fungsi oli mesin. Pada berbagai jenis mesin dan peralatan yang sedang bergerak akan terjadi peristiwa pergesekan antara logam. Oleh karena itu akan terjadi peristiwa pelepasan partikel-partikel dari pergesekan tersebut. Keadaan di mana logam melepaskan partikel disebut aus atau keausan. Untuk mencegah atau mengurangi keausan yang lebih parah yaitu memperlancar kerja mesin dan memperpanjang usia dari mesin dan peralatan itu sendiri, maka bagian-bagian logam dan peralatan yang mengalami gesekan tersebut diberi perlindungan ekstra. Semua jenis oli pada dasarnya sama, yakni sebagai bahan pelumas agar mesin berjalan. Berikut fungsi-fungsi oli mesin. Yang pertama, sebagai pelumas mesin, lubricating. Oli sebagai pelumas akan bekerja untuk meminimalisasi gesekan-gesekan antar logam komponen mesin, sehingga gerakan mesin menjadi halus atau sedikit hambatan. Oli juga akan mencegah gesekan yang terlalu kasar antar komponen mesin yang bisa merusak bagian-bagian mesin. Yang kedua, sebagai peredam kejutan atau getaran. Pada bagian-bagian mesin yang mengalami gaya tekan yang besar seperti pada bal bearing, roller bearing, dan roda gigi, tekanan yang sangat tinggi terjadi pada permukaan kontak yang akan mengakibatkan keausan dan kerusakan. Dalam hal ini, oli menyebarkan tekanan dan menyerap getaran. Yang ketiga, sebagai pelindung mesin. Oli tidak hanya melindungi mesin dari gesekan antar komponen dalam mesin, akan tetapi juga melindungi mesin dari korosi atau karat. Fungsi oli di sini mencegah reaksi oksidasi pada komponen-komponen mesin dan menghilangkan reaksi kimiawi logam dengan panas saat pembakaran yang bisa menyebabkan korosi komponen. Yang keempat ada sebagai pembersih. Kotoran dapat masuk melalui sela-sela rin dan terjadi sisa pembakaran mesin yang menghasilkan kerak. Kerak atau kotoran tersebut akan dilarutkan oleh oli pelarut kotoran atau bercampur dengan oli yang selanjutnya akan dibuang bersama oli saat pergantian oli mesin. Yang kelima, sebagai pendingin mesin. Panas yang terjadi akibat pembakaran pada ruang bakar akan merambat ke dalam mesin. Selain itu, panas akibat gesekan antar komponen dalam mesin juga menambah suhu di dalam mesin. Oli sebagai pendingin akan mengalir pada permukaan komponen dalam mesin untuk selanjutnya membawa panas tersebut ke penampungan oli. Untuk selanjutnya, panas akan dibuang bersama udara yang mengalir tempat penampungan oli. Sebagai pendingin oli sangat berperan besar dalam menjaga komponen mobil dalam performa yang baik. Panas yang terlalu tinggi akan merusak komponen-komponen dalam mesin yang secara kimiawi dapat merusak ikatan logam dan secara fisikawi dapat menyebabkan pemuaian pada komponen mesin. Karakteristik oli yang baik yaitu kekentalan yang seimbang, dapat mengalir lancar saat dingin, membentuk lapisan pelindung kuat, dan oksidasi pada suhu tinggi, memiliki warna jernih, coklat kekuningan, serta tidak beraroma menyengat atau berkarat. Kualitas oli juga dinilai dari standar API, misalnya S untuk bensin atau C untuk diesel, dan kode SAE yang menunjukkan viskositas, serta harus sesuai dengan rekomendasi pabrik kendaraan. Karakteristik fisik dan kimia. Viskositas tepat, memiliki kekentalan yang pas, tidak terlalu kental agar tidak menghambat aliran dan tidak terlalu encer agar mampu membentuk lapisan pelindung. Fluida pada suhu dingin.
Oli harus tetap cair dan mudah mengalir saat mesin dingin untuk memastikan pelumasan merata sejak awal. Pembentukan lapisan pelindung mampu menciptakan lapisan pelumas yang stabil di antara permukaan logam untuk mencegah gesekan dan kehausan. Di gambar di tengah ini yaitu kode oli mesin. Yang pertama ada SAE, skala tingkat kekentalan oli yang dibuat oleh The Society of Automotive Engineering. Yang kedua ada JASO, petunjuk klasifikasi jenis oli untuk mesin 2 tak atau 4 tak berdasarkan uji pelumasan dari Japanese Automotive Standard Organization. Yang ketiga ada API, petunjuk spesifikasi oli dari American Petroleum Institute yang berhubungan dengan kemampuan oli menahan gesekan komponen mesin. Selanjutnya di sini ada kekentalan pada oli. Kekentalan oli atau viskositas adalah ukuran resistensi oli terhadap aliran yang menentukan kemampuannya melumasi mesin pada berbagai suhu. Oli yang terlalu kental akan mempersulit pompa oli bekerja. Yang terlalu encer tidak memberikan perlindungan cukup dan mudah terkikis. Sehingga penting memilih kekentalan yang sesuai standar pabrikan untuk menjaga kinerja mesin tetap optimal. Mengapa kekentalan oli itu penting? Pertama, pelumasan optimal. Viskositas oli yang tepat memastikan oli dapat membentuk lapisan pelindung yang cukup tebal pada komponen mesin untuk mengurangi gesekan dan kehausan. Kinerja mesin. Viskositas yang tidak sesuai bisa menyebabkan mesin sulit dinyalakan saat dingin atau tidak mampu melindungi komponen bergerak saat panas. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.